Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Teman Pro 2 RRI Samarinda yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan kali ini kita kembali dapat mendengarkan tausiah OMG, obrolan menunggu beduk, dari RRI Pro 2 Samarinda. Semoga puasa kita hari ini dilancarkan dan kita mendapatkan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman RRI Pro 2 Samarinda yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini kita sudah menemui sepertiga akhir atau di penghujung daripada bulan Ramadan. Alhamdulillah wa syukurillah, penghujung akhir dari bulan Ramadan ini kita berharap semoga apa yang kita jalankan dari awal Ramadan, yaitu puasa kita, tadarus kita, qiyamul lail kita, tarawih kita, sedekah kita, sampai akhir Ramadan nanti semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, sebagai bentuk ketaatan dan keikhlasan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membahas tentang tema sucikan harta, raih ketenangan jiwa. Kalau kita berbicara tentang penghujung Ramadan, biasanya itu kita berbicara tentang zakat, ya, atau lebih khususnya itu zakat fitrah seperti itu. Jadi zakat fitrah itu adalah sesuatu yang wajib yang digandengkan dengan kewajiban puasa Ramadan. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Shaumu syahri Ramadan mu'allakun bainas sama'i wal ard wa la yarfa'uhu illa bi zakatil fitri." Kata Nabi, puasa Ramadan seorang muslim itu menggantung atau mengawang-awang di antara langit dan bumi, dan dia tidak akan terangkat kepada Allah, tidak tembus kepada Allah kecuali dengan zakat fitrah. Jadi artinya apa? Puasa Ramadan kita, ibadah Ramadan kita, keutamaan-keutamaan yang dapat kita raih dari amal ibadah kita selama bulan Ramadan itu tidak akan naik, tidak akan tembus kecuali itu apabila kita menunaikan zakat kita. Nah, oleh karenanya penting bagi kita kaum muslimin non muslimat, teman Pro 2 RRI Samarinda dimanapun Anda berada, agar segera menunaikan zakat fitrahnya. Nah, demi untuk kita itu gampang atau sangat gampang untuk menunaikan zakat fitrah itu, ada baiknya kita itu mengerti atau memahami hikmah atau daripada tujuan daripada pensyariatan zakat di dalam agama kita, yaitu agama Islam. Ketika Allah mewajibkan atau mensyariatkan zakat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha. Kata Allah, ambillah dari sebagian harta dari mereka sebagai zakat atau sebagai sedekah yang dengan itu akan membersihkan mereka. Nah, jadi tujuan pertama atau hikmah pertama dari pensyariatan zakat itu adalah pembersihan. Pembersihan apa? Yang pertama ialah pembersihan jiwa. Nah, manusia dalam berhubungan dengan harta itu punya dua sifat yang ekstrim yang salah mengenai harta. Yang pertama ialah sifat serakah yang mendorong kepada pelit. Jadi serakah itu adalah keinginan untuk menguasai harta secara berlebihan dan kemudian mendorong untuk memproteksinya, melindunginya agar tidak tersalurkan kepada orang lain. Nah, jadi biasanya kalau orang serakah, biasanya juga dia akan pelit. Nah, serakah dan pelit ini mengapa bisa timbul? Ternyata berangkat dari sebab persepsi yang salah seorang manusia terhadap harta, bahwa dia tidak menyadari bahwa harta itu adalah titipan. Harta itu hanyalah titipan.
Karena kalau orang tidak mengerti, tidak memahami, dan tidak meyakini, tidak mempunyai mindset tentang harta, bahwa harta itu adalah titipan, maka dia akan sulit untuk mengeluarkan harta. Padahal di sebalik harta itu ada yang namanya hak orang lain. Nah, itu penyakit yang pertama ya, yang berhubungan kepada harta pada diri manusia. Nah, yang kedua adalah bahwa ada sifat buruk atau sifat yang salah dalam diri manusia terhadap harta, yaitu ada keengganan terhadap harta atau anti harta, yaitu malas bekerja, ya, tidak tekun dalam berkegiatan, dalam berusaha. Ini juga sifat yang salah. Tapi kaitannya dengan zakat, bahwa ini berhubungan dengan pemberi zakat atau muzaki, maka yang dibersihkan adalah sifat yang pertama tadi, yaitu apa? Sifat serakah dan sifat pelit. Nah, ini yang ingin dihapuskan oleh Islam melalui pensyariatan zakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pembersihan. Yang pertama tadi adalah pembersihan jiwa, yang kedua adalah pembersihan harta. Kita saban malam banting tulang, peras keringat, pergi pagi, pulang sore cari nafkah. Semua itu kita lakukan untuk mencukupi kehidupan ma'isyah kita, baik bagi diri kita pribadi atau keluarga kita. Tapi kita tidak tahu bahwa dalam proses kita mengumpulkan harta, mencari harta itu, kita tidak tahu apakah ada yang terselip yang haram atau tidak. Apakah terselip yang syubhat atau tidak, itu yang kita tidak tahu. Maka oleh karenanya dengan adanya pensyariatan zakat ini, harta kita yang kotor-kotor itu dibersihkan, disingkirkan, dikeluarkan, agar harta kita menjadi sehat dan tidak menjadi penyakit yang bisa menghancurkan bagi diri kita dan keluarga kita. Karena apa? Rasulullah Muhammad SAW bersabda, kata Nabi apa? Apabila ada harta atau makanan yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian itu menjadi darah daging, maka darah daging yang ada di dalam tubuh kita itu berhak terhadap neraka. Artinya apa? Neraka lebih berhak terhadapnya. Jadi sudah ditunggu oleh neraka, ini adalah makananku, santapanku. Nah, kita berlindung ya, kita berhindar dari semua itu. Jangan sampai makanan itu yang haram-haram dan syubhat itu masuk ke dalam tubuh kita, apalagi masuk ke dalam tubuh anak-anak dan keluarga kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Itu kita hindari semuanya itu. Maka tujuan dari pensyariatan zakat itu adalah salah satunya, utamanya adalah pembersihan harta. Nah, jadi seperti itu. Nah, teman RRI Pro 2 Samarinda yang sama-sama disayangi dan dicintai oleh Allah. Nah, adapun tujuan daripada pensyariatan zakat, yang pertama tadi pembersihan jiwa, yang kedua pembersihan harta, yang ketiga ada yang namanya tujuan sosialnya. Apa tujuan sosial? Begini, ada seorang ulama yang bernama Imam Al-Mawardi. Beliau menulis sebuah kitab bernama Adabud Dunya wad Din, yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu berarti etika, adab, dan dunia. Nah, beliau mengatakan seperti ini, kita tidak akan pernah menikmati atau dapat hidup enak manakala saudara-saudara kita atau masyarakat di sekitar kita itu juga hidup enak. Nah, apabila hilang salah satu keduanya jadi tidak enak. Misalnya begini, jika berhubungan dengan kesejahteraan. Misalnya orang-orang di sekeliling kita, ya, masyarakat di sekeliling kita, tetangga-tetangga kita hidup dalam kekayaan, hidup dalam kesejahteraan, tapi kita miskin seorang diri, kira-kira enak enggak? Enggak. Orang-orang di sekeliling kita kaya semuanya, berduit, sejahtera semuanya, tapi kita sendirian di daerah gitu yang miskin, apakah kita bisa hidup enak? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Begitupun sebaliknya. Jika kita kaya, ya, uang berlimpah, kesejahteraan cukup, ya, dan orang-orang tetangga-tetangga di sekeliling kita semuanya miskin, kita tidak akan bisa terlalu menikmati harta kita. Maka kata Imam Al-Mawardi apa? Kita tidak akan pernah hidup enak kecuali orang tetangga kita juga hidup enak. Jadi kita kaya, orang lain juga kaya. Ya, kita hidup berkecukupan, orang lain juga hidup berkecukupan. Itulah yang akan membuat hidup kita ini adalah nyaman. Maka kata Nabi apa? Salah satu rahasia, ya, rahasia dari pensyariatan zakat fitrah itu apa? Yaitu menghapus dendam yang terlihat biasanya dari sorotan mata orang-orang miskin.
Jadi orang miskin itu disadari atau tidak punya dendam yang besar kepada orang-orang kaya. Nah, makanya ada pensyariatan zakat ini untuk menghapus dendam yang ada di dalam hati orang-orang miskin itu. Nah, ini hikmahnya yang penting, rahasianya. Mengapa zakat itu disyariatkan dalam dalam agama kita seperti itu. Ya, makanya penting bagi kita untuk memperhatikan zakat kita ini. Jangan sampai kita ibadah Ramadan ya, semalam suntuk ya, kita beribadah tadarusan apa segala macam, tapi yang paling penting yang menjadi rukun Islam kita yaitu zakat kita abaikan. Maka kata Nabi apa? Puasa kita akan menggantung, tidak akan tembus kepada Allah manakala zakat fitrahnya belum ditunaikan. Nah, seperti itu. Ya, teman RRI Pro 2 RRI Samarinda yang sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, zakat ini juga punya suatu fungsi yang sangat penting lagi. Yang tadi adalah bagi personal, bagi muzakinya, yaitu pembersihan terhadap harta dan jiwanya, kemudian terhadap dampak sosialnya juga. Maka oleh karenanya Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW bersabda, apa kata Nabi? Ugnuhum bihadzal yaum, kata Nabi. Apa artinya? Artinya kata Nabi apa? Cukupkanlah mereka, kayakanlah mereka pada hari ini saja. Yaitu kapan? Pada hari raya Idul Fitri. Jangan sampai orang-orang miskin ketika kita bersukaria, ya hari rayanya, ya hari bergembiranya umat Islam di seluruh dunia, ada saudara-saudara kita yang kebetulan kurang beruntung dalam segi finansial, dari segi harta, tidak makan hari itu. Nah, ini yang dihindari oleh agama kita, ya. Maka kata Nabi apa? Ugnuhum bihadzal yaum, ya. Cukupkanlah mereka, kayakanlah mereka hanya hari ini saja. Tolong, jangan sampai tidak ada yang makan, tidak ada yang bergembira. Jangan sampai kita semua senang-senang tapi mereka masih mengais-ngais harta, ya, mengais-ngais di tempat-tempat yang tidak layak untuk dicari harta. Ini kita tolong, ini kita empati kepada mereka. Maka Nabi memperhatikan sampai sedetail itu. Maka oleh karenanya segala macamnya kita menunaikan zakat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Nah, jadi tadi ada manfaat secara pribadi yaitu pembersihan harta dan jiwa, ya, manfaat secara sosial, dan juga ternyata ada manfaat secara ekonomi. Ya, secara ekonomi maksudnya begini. Zakat itu kan bilangannya kecil ya, relatif kecil. Kalau yang misalnya zakat emas dan perak itu kan 2,5% ya. Ada misalnya zakat pertanian, ada yang 5%, 10%, ada yang paling tinggi mungkin 20% lah. Jadi zakat itu sangat-sangat kecil bilangannya. Nah, pertanyaannya kenapa kecil begitu? Ya, kenapa kecil begitu? Nggak besar berapa, misalnya 70-80%. Kenapa? Karena di dalam Islam, di dalam agama kita ini menjaga semangat kepemilikan secara pribadi. Nah, jadi Islam tidak mewajibkan semuanya zakat, semuanya harta dikeluarkan semuanya, enggak. Tapi hanya sedikit. Maka kata Allah, khudz min amwalihim shadaqah. Ambillah dari sedikit harta mereka itu, sedikit saja yang diambil. Ya. Supaya apa? Jangan sampai ketika kita mengambil harta orang-orang kaya itu, hatinya terluka. Ya, hatinya merasa sakit. Aku sudah kerja mati-matian, kerja keras, semuanya oleh agama itu ditarik. Enggak. Makanya yang sedikit saja yang diambil oleh agama, cuma 2,5%. Karena apa? Agar menjaga dari sakit hatinya orang-orang yang sudah berusaha dengan keras. Dia mengumpulkan harta karena memang itu diakui dalam agama. Agama kita tidak melarang untuk mencari harta sebanyak-banyaknya, tapi jangan lupa ada zakatnya. Ya, ada zakatnya seperti itu. Nah, makanya kalau pajak di suatu negara, ya, pajak di suatu negara itu bilangannya tinggi, bilangannya sangat besar, melambung tinggi, itu biasanya oleh warga negara bisa dirasa seperti perampokan oleh negara. Negara merampok daripada warga negaranya. Itu yang dihindari oleh agama Islam. Nah, yang terakhir apa? Hikmah dari pensyariatan zakat itu. Ya, pensyariatan zakat di dalam agama kita apa hikmahnya? Bahwa agama kita menginginkan bahwa orang-orang yang mustahik zakat, orang yang berhak menerima zakat, naik levelnya menjadi muzaki, yaitu pemberi zakat.
Nah, jangan sampai kita terus-terusan menjadi yang menerima zakat. Jangan sampai. Kita perlu juga mendorong mereka, orang-orang mustahik zakat ini, untuk menjadi pemberi zakat. Nah, apakah pernah ada suatu masa ketika seluruh warga masyarakat, suatu warga rakyat di suatu negara menjadi pemberi zakat? Ada. Kapan itu? Itu adalah di masa yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Ya, masa di mana semua orang tidak mau menerima zakat. Kenapa? Semuanya orang sudah berstatus muzaki. Ya, tidak ada satupun. Jadi ada amil zakat yang bertugas dari satu daerah ke daerah lain, tidak ada yang mau menerima zakat karena orang sudah hidup berkecukupan. Nah, inilah yang didorong oleh agama kita. Ya, yang didorong oleh agama kita agar semua orang ini menaik levelnya untuk menjadi muzaki. Nah, makanya amil-amil zakat ya, yang ada di masjid, ada di unit pengumpulan zakat dan sebagainya, tolong dicek itu. Tolong dicek data-data, jangan sampai orang yang menjadi penerima zakat tahun ini ya, di tahun depan masih jadi penerima zakat. Itu kita hindari. Nah, maka perlu ada program yang serius terhadap ini. Ya, agar orang-orang yang terdata menjadi penerima zakat tahun ini, tahun depan sudah bukan penerima zakat, tapi pemberi zakat. Nah, itulah yang dihendaki oleh agama Islam. Nah, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita menjadi pemberi zakat yang itu bisa membersihkan jiwa kita, harta kita, dan menjaga keluarga kita dari kerusakan-kerusakan di dalam agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, merahmati kita semua dengan kebaikannya, dengan rahmatnya, dan kita semua di akhirat kelak akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian. Ya, jadi Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam hadisnya, ya, di dalam hadisnya menyatakan apa? Bahwa batas daripada pemberian penunaian zakat itu ialah sampai sholat Idul Fitri. Nah, jadi kan kita ini masih ada waktu beberapa hari lagi ya, 2 atau 3 hari lagi. Nah, itu mohon disadarkan kembali ya, dipikirkan kembali, direncanakan dengan baik bahwa untuk segera menunaikan zakatnya. Karena apa kata Nabi, kalau sudah lewat daripada sholat Idul Fitri, maka itu tidak terhitung zakat lagi, tapi dihitung sebagai sedekah biasa saja. Nah, makanya saudara-saudaranya yang ada, bapak ibunya, ada adik-adiknya, kakak-kakaknya, ya tetangga-tetangganya, tolong diingatkan. Ya, tolong diingatkan. Mari kita mengkayakan saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang kurang beruntung dari hal finansial itu. Kita tolong mereka, kita bahagiakan mereka. Jangan sampai kita dengan baju lebaran baru, celana baru, ya, kopiah baru, segala serba baru, tapi ada tetangga kita, saudara kita di samping kita yang sulit, malah tidak mendapatkan zakat, malah kekurangan. Itu yang kita hindari, agar menghapus daripada dendam yang ada terpatri di hati mereka terhadap orang-orang kaya yang pelit itu. Dan itu juga berguna untuk mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita, ya, agar kita menjadi pribadi muslim yang sempurna, dan supaya juga amal ibadah kita, puasa kita selama bulan Ramadan, ya, puasa kita, tadarus kita, tarawih kita, itu semua tembus langsung kepada Allah. Hanya bisa ditunaikan melalui zakat fitrah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita, merahmati kita, dan membahagiakan kita ketika hidup di dunia hingga nanti di akhirat, supaya kita menjadi orang yang peduli dengan sesama. Jangan sampai kita egois dengan diri pribadi kita sendiri dan melupakan daripada kerabat-kerabat, saudara kita, tetangga kita, dan orang-orang di sekitar kita yang menyayangi kita. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih sama-sama, Mas. Amin, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, nggak kelamaan kan ya? Oh, pas ya, alhamdulillah. Nggih, ya. Oke, makasih banyak Mas Anom. Semoga puasanya lancar dan mohon maaf lahir batin ya dari saya pribadi dan keluarga. Baik. Siap. Izin live ya Mas Anom. Oke, ya. Makasih. Assalamualaikum. Masya Allah.